Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang telah menebus dosa dan kesalahan kita, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Teman-teman remaja yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan dan mengalami jalan salib Yesus. Melalui ibadat jalan salib ini, kita diajak untuk menyadari kasih Allah yang sungguh besar pada kita. Pengorbanan dan cinta Yesus yang rela bersengsara, wafat, dan akhirnya bangkit untuk kita. Pengorbanannya telah menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Selain itu, pengorbanan dan cinta orang tua serta sanak saudara dalam keluarga kita masing-masing juga membuat kita nyaman dan hidup tentram. Mari kita, para remaja, agar tetap setia dan peka terhadap orang tua dan keluarga kita, sehingga kasih Allah yang nyata dalam keluarga tetap berarti dan tidak sia-sia. Mari kita peduli dan memberikan diri demi kebahagiaan keluarga kita serta sahabat-sahabat kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami merasa takut. Seluruh jiwa kami dirasuki ketakutan. Tidak sedikit pun kami merasa damai, hanya ketakutan saja. Takut kalau menghadapi hidup ini. Takut jangan-jangan kami salah mengambil keputusan. Takut ditolak, takut dimarahi, dan takut kepadamu. Tuhan, mengapa begitu sulit mengatasi rasa takut ini? Mengapa begitu sulit membiarkan kasih-Mu membasmi ketakutan kami? Kami merasa tak berdaya mengalahkan kekuatan ini. Tuhan, dunia ini penuh ketakutan. Buatlah ketakutan kami menjadi doa bagi saudara-saudari dan keluarga kami. Biarlah doa jalan salib ini mengangkat hati mereka. Mungkin dengan demikian kegelapan kami dapat menjadi terang. Rasa sakit dalam hati kami menjadi sumber penyembuhan bagi saudara-saudari dan keluarga kami. Amin. Perantian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Silakan Rachel. Karena lebih mementingkan kedudukannya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Penderitaan Yesus harus terjadi karena kehendak Allah demi menebus kita. Teman-teman, kita pun sering mencari rasa aman dan melakukan kesalahan. Kita tidak peduli bahwa dengan demikian kita melarikan diri dari kebenaran. Beranikah kita mengikuti suara hati kita? Beranikah kita membela kebenaran dengan risiko dikecilkan? Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, Engkau rela menderita bagi kami, anak-anak-Mu. Kerelaanmu untuk berkorban dan menderita di kayu salib adalah bentuk ketaatan-Mu pada kehendak Allah Bapa. Semoga para pemimpin bangsa kami, para orang tua, dan guru memberikan teladan kebaikan dalam bersikap peduli akan sesama. Dampingilah kami agar terlibat dalam pelayanan gereja dan peduli lingkungan keluarga kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perantian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Silakan Nathan. Dengan tabah dan penuh pengorbanan, Yesus memanggul salibnya. Darah bercucuran di wajahnya karena mahkota duri yang menusuk di kepala. Roh kesetiaan menaungi Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Teman-teman, berbeda dari Yesus, kita mudah mengeluh atas beban hidup kita yang lebih ringan. Yesus telah menunjukkan keteguhannya
untuk menjalankan kehendak Bapaknya. Beranikah kita bertekun tanpa keluhan demi kepentingan yang lebih besar? Marilah kita hening jenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering mengeluh dan bahkan mudah menyerah ketika menghadapi banyak tugas dan mengalami konflik dengan teman-teman serta orang tua. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan mengalahkan godaan-godaan yang melemahkan semangat juang kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kayu salib Ia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Silakan, Mario. Perjalanan ke Golgota terasa semakin berat. Dengan terhuyung-huyung, Yesus tetap melangkahkan kakinya sambil memanggul salib. Namun akhirnya Yesus jatuh. Ia berusaha bangkit dan memikul kembali salibnya. Teman-teman, kejatuhan kerap kita alami. Berbeda dengan Yesus yang berusaha bangkit kembali. Kita malu untuk bangkit di saat jatuh. Maukah kita bangkit untuk menyongsongkan masa depan yang lebih baik? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, beban salib-Mu sangat berat, siksaan yang Engkau alami semakin hebat, dan akhirnya Engkau terjatuh. Sebagai remaja, seringkali kami merasakan beban salib kami sangat berat. Mampukan kami untuk bangkit dan memikul beban salib dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau menjadi sahabat yang senantiasa menyemangati kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Silakan si Felis. Tanpa takut Bunda Maria menerobos kerumunan orang banyak dan menemui Yesus di jalan salibnya. Yesus memperoleh penghiburan dan kekuatan untuk meneruskan langkahnya. Teman-teman, Papa Mama sering meneguhkan kita dengan sapaan dan hiburannya. Mereka menghibur kita di saat kita sedih, gagal, dan putus asa. Apakah kita mau bersyukur atas kehadiran orang tua kita dan melupakan mereka? Mari kita hening jenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan orang tua yang baik kepada kami, seperti Bunda Maria yang sangat mencintai anaknya. Dampingilah orang tua kami, agar mereka memiliki waktu yang cukup bagi kami anak-anaknya, dan memberi teladan kebaikan melalui pelayanan mereka di gereja dan masyarakat. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia, ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Silakan Rachel. Beban salib semakin berat, sedangkan Golgota masih jauh. Langkah Yesus semakin lambat. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk mengangkut salib Yesus. Teman-teman, kita sering lupa bahwa di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Kita sering lupa bahwa di sekitar itu membutuhkan perhatian kita. Kita sering malas untuk solider dengan mereka. Bersediakah kita melakukan tindakan solidaritas dengan tulus? Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus yang baik, sebagai remaja kami masih sering hanya mementingkan diri sendiri, kurang peka dan tidak mau tahu terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama. Semoga kami bersedia membantu sesama melalui perbuatan nyata bagi sesama kami. Semoga kami dapat menjadi orang Samaria yang baik hati bagi siapapun yang kami jumpai. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian yang ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Silakan Nathan. Orang-orang banyak bersorak-sorai atas penderitaan Yesus. Namun di tengah keramaian itu, Veronica menerobos serdadu yang berjaga, mendekati Yesus dan membersihkan wajahnya yang berlumuran darah, bercampur keringat dan debu. Teman-teman, banyak di antara kita yang menjadi korban karena kesalahan orang lain. Beranikah kita membela mereka, mendekati dan berteman dengan mereka? Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, kami sering kurang berani melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Veronica terhadap dirimu. Kami takut menanggung resiko dari perbuatan baik kami. Semoga kami berani memberikan teladan sikap menghormati sesama dan mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat kekurangan dan kelebihannya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Bila kita meringankan duka orang yang bersengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Panasnya matahari dan jalan yang menanjak lagi berbatu membuat Yesus semakin kelelahan. Akhirnya Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit kembali dan berniat menyelesaikan jalan salibnya sampai akhir. Teman-teman, kejatuhan sering kita alami termasuk di dalam keluarga. Kita pun diajak untuk optimis dan meyakin bahwa dengan bantuan Tuhan kita bisa mengatasi masalah kita. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, Engkau memberikan teladan, rela berkorban, tidak mudah menyerah, dan mengajak kami bangkit kembali, manakala kami jatuh, gagal, dan putus asa dalam memikul beban hidup. Engkau terjatuh untuk kedua kali, namun Engkau tetap bangkit kembali. Semoga kami pun tidak mudah putus asa dan mau bangkit kembali. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian yang ke-8, Yesus menasihati para wanita yang menangis.
Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Cifelis. Banyak orang mengikuti jalan salib Yesus, tidak terkecuali wanita-wanita Yerusalem. Bagi mereka yang menangisinya, Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Teman-teman, banyak orang-orang yang mengalami kekurangan. Bersediakah kita mengikuti teladan Yesus dengan membantu dan menghibur mereka? Marilah kita hening jenak. Marilah berdoa. Yesus yang baik, kami sering merasa kasihan pada penderitaan sesama. Namun terkadang kami tidak berbuat apa-apa untuk meringankan beban mereka. Semoga kami bertumbuh menjadi pribadi yang peka, peduli, dan berempati dengan sesama. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah tidak jauh lagi, namun kekuatan Yesus sudah terkuras habis. Ia jatuh untuk ketiga kalinya. Cintanya pada kita yang sedemikian besar membuat Yesus berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Teman-teman, Yesus jatuh lagi. Dia berusaha bangkit lagi. Kita juga sering jatuh dan selalu ada godaan bagi kita untuk menempuh jalan pintas. Bersediakah kita menempuh kejujuran untuk bangkit kembali? Marilah kita hening jenak. Marilah berdoa. Yesus, Engkau jatuh untuk ketiga kalinya, namun tetap tidak mau menyerah demi menyelesaikan tugas mulia untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Semoga kami mampu meneladani perjuangan-Mu dan menjunjung tinggi nilai pengorbanan dalam mencapai cita-cita hidup kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Nathan? Akhirnya sampai juga Yesus di puncak Golgota. Para serdadu dan orang-orang Yahudi merampas satu-satunya pakaian yang masih melekat padanya. Di depan banyak orang pakaiannya diundi. Teman-teman, dengan menjauhi mereka yang kekurangan dan hanya mau bergaul dengan orang yang setara, kita telah menyakiti Yesus. Maukah kita peduli dan tidak mengucilkan orang yang menderita? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Putra-Mu Yesus dipermalukan dan diremehkan oleh para serdadu yang kasar dan kejam. Berikanlah kami kepekaan dan kelembutan hati agar tidak mempermalukan dan menghina sesama kami. Semoga dengan semangat kasih dan pengorbanan-Mu, martabat kami sebagai manusia semakin dimuliakan dan kehadiran kami menjadi berkat bagi teman-teman, orang tua, dan keluarga kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkatku. Perhentian yang ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Tepat pukul 12 siang, tubuh Yesus yang sudah sangat lemah dibaringkan di atas kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku. Darah segar memancar keluar. Rasa sakit yang luar biasa biasa ditanggung. Teman-teman, betapa sering kita menyalibkan orang tua, teman, dan keluarga kita dengan berbagai tuntutan kita. Kita merasa senang ketika melihat mereka mengubah, ketika sering tidak sadar bahwa dengan tindakan ini kita telah menyalibkan Yesus lagi. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, kami juga sering menyalibkan teman-teman kami sendiri. Ketika kami memusuhi dan mengucilkan mereka dari pergaulan, semoga kami mampu untuk mengasihi teman-teman yang kami anggap sebagai musuh dan seringkali menjengkelkan bagi kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dari salib kau melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perantian yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Matahari redup, mendung bergelayut. Suasana mencekam, langit semakin gelap, tepat pukul 3 sore, petir menggelegar memekakkan telinga. Yesus berseru, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus wafat. Mari kita hening sejenak dan sambil berlutut. Mari kita berlutut. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, dengan wafat di salib selesai sudah derita Yesus putramu. Cinta, kesetiaan, ketaatan, kerelaan berkorban adalah teladan yang diwariskan Yesus kepada kami. Semoga kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa kami semakin harmonis karena tercipta kedamaian dan kasih persaudaraan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Semoga kami semakin dikuatkan ketika harus berkorban bagi sesama dan diri kami sendiri, sehingga kami tidak mudah mengeluh dan menyerah, walaupun perjuangan itu terasa sangat berat. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Boleh duduk atau berdiri. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perantian yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia.
Silakan Rachel. Di kaki salib berdiri Bunda Maria dan Yohanes, murid yang dikasihinya, dan beberapa orang lain. Karena hari itu adalah hari persiapan Sabat. Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan jenazah Yesus. Bunda Maria menyambut dan memangku jenazah Yesus yang penuh luka. Semua peristiwa itu disimpan dalam hatinya. Mari kita hening jenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mencurahkan cinta-Mu kepada kami manusia berdosa dengan cinta sehabis-habisnya. Bantulah kami agar sanggup menanggung beban hidup, bersikap baik, dan tulus kepada semua orang yang kami jumpai, seturut teladan Bunda Maria. Semoga kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Salib tanda kehinaan jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Penantian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai gelap. Ketika jenazah Yesus dimakamkan sesuai dengan adat Yahudi, ternyata maut tidak dapat mengalahkannya. Pada hari ketiga, Yesus bangkit kembali. Teman-teman, kegelapan kubur sangat menakutkan. Kesunyiannya sangat menggentarkan. Namun situlah Yesus memasukinya. Kebangkitannya merupakan tanda bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kita yang beriman kepada Kristus diajak untuk tidak takut terhadap maut. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas pengorbanan dan kematian Yesus Putra-Mu demi keselamatan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah Allah yang menguasai kehidupan dan kematian. Semoga kami semakin sanggup berkorban bagi sesama dan keluarga. Semoga bantuan yang kami berikan menjadi tanda bahwa kami semakin peduli pada sesama yang menderita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Teman-teman remaja yang terkasih, Tuhan Yesus Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia telah menderita dan wafat di kayu salib. Karena cinta dan demi keselamatan manusia, Dia dengan tulus menanggung seluruh dosa dan kesalahan manusia. Marilah kita meneladani pengorbanan dan ketabahan hati Yesus dalam hidup kita sehari-hari, terutama dengan memperjuangkan persaudaraan sejati di keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon semoga kaum muda semakin peka terhadap kebutuhan sesama, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mampu menjadi generasi penerus yang patut dibanggakan, semakin mampu meneladani pengorbanan-Mu dalam hidup sehari-hari. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah memuji Tuhan karena Ia rela wafat di salib untuk menebus dosa manusia, sebab kasih-Nya tak terhingga selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, remaja terkasih, sahabat sanggar sekalian, semoga Tuhan memberkati, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat jalan salib telah selesai. Wartakanlah kasih Allah dalam hidup dan keluarga. Syukur kepada Allah.